ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Nomor 2, nasihat bab kurban Idul Adha. Nasihat ijtihad Bapak Amir kepada jamaah. Para jamaah pada Idul Adha tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah ini supaya memerlukan kurban sebagaimana firman Allah, sebagai menetapi firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Artinya, sesungguhnya kami Allah memberikan telaga Kautsar kepada engkau Muhammad, maka sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah kurban. Sesungguhnya orang yang membenci kepadamu Muhammad dialah orang yang putus kebaikannya. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha shawafa fa idza wajabat junubuha wa kulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharnaha lakum litukabbirallaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Artinya, dan kami Allah menjadikan onta untuk kalian sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, di dalamnya kebaikan atau pahala untuk kalian. Maka sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri atas 3 kaki dan mengikat kaki depan yang kiri. Apabila telah roboh lambungnya atau mati, maka makanlah sebagian dan berilah makan orang-orang yang tidak minta qani'ah dan orang-orang yang meminta mu'tar. Demikianlah kami telah menundukkan onta itu untuk kalian agar kalian bersyukur. Daging onta dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang sampai kepada Allah. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan pada kalian, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau cuma zakat fitrah itu dibagikan kepada 8 asnaf. Kalau daging kurban diberikan kepada 2 orang, yaitu al-qani'ah wal muhtar, orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Dalam al-hadis dijelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila adamiyun min amali yawmil nahr akaba ila wa'i min rahidam innaha la ta'tiya yaumil qiyamati bi quruniha wa as'aliha wa aqabiha wa inna dama la yaqau min Allahi bi makanin qabla ayyaqa min al-ard fatihu bi nafsan rawahu Tirmidzi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beramal anak Adam dari suatu amalan pada hari kurban yang lebih disenangi oleh Allah daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Sesungguhnya binatang kurban di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, bulunya, dan kuku kakinya, teracaknya. Dan sesungguhnya darah kurban niscaya jatuh di sisi Allah pada suatu tempat
tempat sebelum darah itu jatuh di bumi. Maka bersenang hatilah kalian dengan korban itu, karena dimasak gulai, dimasak sate, supaya senang. Mengingat besarnya pahala korban, maka para jamaah yang belum asok, maka para jamaah supaya berusaha bisa mewujudkan korban sebanyak-banyaknya. Dengan niat semata-mata hanya mencari pahala keutamaan korban, tidak untuk mencari daging, tidak untuk mencari daging atau niat lain, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bagi jamaah yang mampu, diusahakan satu orang bisa korban 1 ekor kambing, atau 1 ekor sapi, atau 1 ekor unta, atau lebih, berdasarkan dalil An-Athar bin Yasarin radhiyallahu yaqulu sa'altu Aba Ayyuba al-Ansariyah kaifa kanatis dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana rajulu yudafi bisati anhu wa ana li baitihi fa yaquluna wa yutaqimuna kata tabahan nas fa sarat kama rawahu At-Tirmidzi. Artinya dari Atha ibnu Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya pada Aba Ayyub al-Ansari, bagaimana praktek korban dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub menjawab, seorang laki-laki menyembelih korban 1 ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Lalu mereka makan dan memberi makan sehingga manusia berlomba-lomba sebagaimana yang kamu lihat. Nah, terus tadi ini berlomba-lomba boleh 6 ya, boleh itu. Bagi jamaah yang patungan sapi, diusahakan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan dalil Ibnu Abbas qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadoro nahr fastarokna fi ba'iri an asrotin wal bakori an sab'atin rawahu Nasai. Artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bepergian, lalu datang waktunya korban, lalu kami patungan 1 ekor unta dari 10 orang dan 1 ekor sapi dari 7 orang. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka bagi jamaah-jamaah yang mampu korban 1 ekor sapi dengan patungan lebih dari 7 orang, tetapi masing-masing patungan tersebut mampu korban 1 ekor kambing, maka diusahakan korban 1 ekor kambing per orang saja. 2, atau berikutnya, bagi jamaah yang tidak mampu korban 1 ekor kambing per orang, maka dipersilahkan patungan dengan cara menyerahkan uangnya kepada salah satu orang yang ditunjuk sesuai hasil musyawarah, kemudian dia mewujudkan hewan kurban kambing atau sapi, lalu di saat menyembelih diniati sebagai korbannya orang tersebut dan jamaah yang ikut patungan. Berdasarkan dalil An Jabir bin Abdullah qala sahitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada utabatahu nazala minal minbari wa utiya bi kamsin fatabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqala bismillah wallahu akbar hadza ani wa amman lam yudafi min ummati rawahu Abu Daud. Artinya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, saya datang di tempat sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Kurban. Ketika Nabi telah menyelesaikan khutbahnya, maka beliau turun
Maka beliau turun dari mimbarnya dan diberi seekor domba, lalu beliau menyembelih dengan tangannya dengan pisau dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar hadani wa amman lam yudhi min ummati, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, korban ini dariku Nabi dan dari umatku yang belum berkorban. Hewan kurban supaya dicarikan kambing atau sapi atau unta yang sehat, yang gemuk, sempurna dan tidak cacat, yang jelas cacatnya seperti tidak perung atau rusak separuh telinganya atau lebih, tidak patah tanduknya separuh atau lebih, tidak pincang ke dalam kurung cacat kakinya, dan cukup umurnya tidak cemping. Untuk memastikan hewan kurbannya sehat dan terbebas dari penyakit, maka dianjurkan untuk berdiskusi dengan dinas peternakan setempat atau dokter hewan dan mengikuti anjuran serta petunjuknya dalam penyembelihan hewan kurban, supaya mengikuti tata cara yang disunahkan oleh Nabi di antaranya. Berikut satu, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih dan tidak memperlihatkannya di hadapan hewan kurban. Menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kirinya. Menginjak lambung kanan hewan kurban kambing dengan menggunakan kaki kanan. Tidak menyembelih hewan kurban di hadapan hewan kurban lainnya dengan cara diberi takbir. Jembutan peti ketika menyembelih membaca Bismillah Allahu Akbar hadani untuk dirinya sendiri, Bismillah Allahu Akbar hadani wa ahli untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Bismillah Allahu Akbar hadaan menyebut nama orang jamaah yang berkorban, Bismillah Wallahu Akbar hadaan wa ahli menyebut nama orang jamaah yang berkorban dan keluarganya. Bismillah Wallahu Akbar hada anil jamati untuk kurban patungan. Penyembelihan hewan kurban sampai memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua urat lehernya. Tidak memotong bagian tubuh hewan kurban atau mengulitinya sehingga benar-benar telah mati atau tidak bergerak lagi. Burung mati diserobutan dipotong konoran yang tidak memberi upah atau ongkos kepada peramut hewan kurban, penyembelih kurban, jagal dan pemboleng dari bagian apapun tubuh hewan kurban tersebut. Nah, ini dan di dalam pelaksanaan pembagian daging kurban di daerah-daerah, di desa-desa, di kelompok-kelompok, para pengaturnya dan pengurusnya supaya bermusyawarah agar pembagian daging kurban tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan rasa-rasa dalam jemaah. Bagi jamaah yang menerima daging dari hewan kurbannya sendiri atau dari hewan kurban patungan, dilarang menjual daging kurban tersebut, dilarang menjual ke pasar, baik secara langsung atau sudah diolah menjadi makanan. Wah, daging kurban dimuasan terus didol. Nah, saya pentol cilok. Nah, cilok daging kurban. Nah, ini mau tenang sama. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini, wala tattabi'u luhumal hadyi
wal adrohi fakulu wa tasaddaqu al-hadis rawahu Ahmad. Artinya, dan janganlah kalian menjual daging hadiyu dan kurban. Makanlah kalian dan sodakohlah kalian daging kurban tersebut. Man ba'a jildan udhiyatihi fala udhiyatalahu rawahul Hakim. Artinya, barang siapa saja menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Nyembelih kurban, kulitnya tak jual, ini betul. Adapun menjual daging atau kulit yang bukan dari hewan kurbannya, untuk daging kurbannya sendiri atau bukan dari hewan kurban patungan, hukumnya boleh. Aku dikai Pak Kamilin daging tak boleh di pasar ini, wakil daging itu boleh. Oke, misalnya hewan kurban yang saya beli. Selanjutnya, sebagai budi luhur ketika terhadap tetangga-tetangga, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pejabat-pejabat setempat, supaya diberi daging kurban tersebut. Dan kalau ada kelurahan datang di paringi berjemaah, ini lapor di Pak Ibu, ini Pak Lurah terkuai, Pak Lurah. Dan untuk menjaga kerukunan dan dalam jamaah dan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan ketidakrukunan dalam jamaah, kedengkian jamaah terhadap pengaturnya atau kedengkian jamaah terhadap pengurus-pengurusnya, maka pelaksanaan kurban yang dari jamaah turunan patungan dilarang digunakan untuk kepentingan walimahan yang sifatnya pribadi, baik pribadi pengaturnya maupun keluarganya, baik pribadi pengurus maupun keluarganya, kecuali walimahan yang bersifat umum, contoh pernikahan secara massal atau khitanan secara massal atau jamaah yang perlu dibiayai dibantu sesuai dengan hasil musyawarah. Daerah desa kelompok tidak boleh mengambil atau menjatah dari hewan kurban jamaah kemudian dijual untuk kepentingan kasabilillah. Wes kamu sak kilo lah terus dijual pasar, seperti kepala, kikil dan lain-lain, kecuali kulit yang sudah diserahkan ke sabilillah daerah. Adapun penjualan kulit kurban supaya dimusyawarahkan dengan mencari harga tertinggi dan lancar pembayarannya. Nasihat ini supaya diterima dengan hati ridho dan dikerjakan karena Allah. Muga-muga keparing manfaat dan barakah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.